Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Sekali lagi mohon maaf, suara saya mungkin belum pulih sepenuhnya, tetapi biarlah yang tidak menghalangi kita untuk bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Karena kita sungguh percaya firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan adalah pedoman bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Melalui firman Tuhan ini kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan saya ambilkan dari Efesus 6 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu, jangan jadi lemah. Ayo tetap kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam iman kepada Tuhan. Ya, jadi kita bisa terbatas. Ya, termasuk mungkin saya boleh sampaikan apa yang saya alami. Saya sedang ada sedikit radang di tenggorokan ya. Ya, saya nggak mau lemah dengan hal ini. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita nggak boleh menyerah dengan keadaan apapun yang terjadi. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kuasa-Nya. Kuasa Tuhan. Apa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan? Tidak ada. Apa yang lebih dahsyat daripada Tuhan? Tidak ada. Nah, ketika kita ada di dalam Tuhan, ya, kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya, artinya seluruh hidup kita dan segala keberadaan kita ada dalam lingkup Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita pasti bisa tetap teguh berdiri menghadapi apapun juga, termasuk badai masalah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua yang andalkan Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan. Bahkan lebih lagi saya katakan, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena ketika kita ada dalam Tuhan, kita ada dalam perlindungannya, kita akan dimampukan dan dikuatkan. Coba kita lihat juga firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. Saya kira doa hafal ayat ini ya. Saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, segala perkara ini apa? Apa saja masalahmu? Perkara apa yang kau sedang alami dan hadapi? Semua dapat kutanggung. Ingat, ku siapa? Ku kita loh ya. Kita memang harus menanggung itu semua. Tetapi ingatlah kita menanggungnya di dalam Dia. D besar yang berarti Tuhan. Ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, kalau Tuhan sudah memberi kekuatan kepada kita, maka sesungguhnya kita beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Dan kekuatan yang dari Tuhan ini lebih daripada apapun, lebih dari kuasa apapun. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun kondisimu saat ini. Mungkin kau sedang sakit, mungkin kau sedang bergumul dengan masalah keuangan, mungkin kau sedang bergumul dengan pekerjaan, mungkin ada anak muda yang saat ini bergumul dengan pasangan hidup, mungkin ada juga yang bergumul dengan rekan kerjanya. Apapun pergumulanmu, segala perkaramu dapat kau tanggung. Percayalah kau bisa menanggungnya. Jadi kalau ada orang mengatakan aku gak bisa, itu pasti engkau ada di luar Tuhan. Selama engkau ada dalam Tuhan, engkau bisa. Karena firman-Nya mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan. Kalau di luar Dia, di luar Tuhan, kita tidak sanggup menanggung segala perkara ini.
terlalu sulit, terlalu berat beban yang harus kita tanggung. Tetapi kalau ada dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, kita pasti dimampukan, kita dikuatkan. Karena itu jangan banyak menyerah dengan keadaan. Jangan pernah putus asa dengan apapun yang sedang kau alami. Ya, ada orang mengatakan gini, jangan berdoa supaya masalah itu hilang, tetapi berdoalah ya, supaya diberi kekuatan untuk menanggungnya. Saya kira benar juga. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat ku tanggung. Jadi bukan kita lepaskan, tapi kita menanggungnya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan menambahkan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan. Sehingga kita bisa menanggung setiap perkara yang diizinkan Tuhan terjadi. Ingat, tidak ada satu perkara apapun terjadi atas hidup orang percaya tanpa kepedulian Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, percayalah kita pasti juga dimampukan untuk bisa menanggungnya. Bahkan kita bisa keluar sebagai pemenang dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Mari jemaat dikasih Tuhan, akhirnya kamu harus kuat dalam Tuhan dan engkau akan sanggup menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidupmu. Sebab di dalam Dia kita akan beroleh kekuatan. Di dalam Tuhan kita akan dimampukan. Ingat, bukan gagah dan kuat kita, bukan kemampuan kehebatan kita, tetapi sesungguhnya kekuatan itu datang dari Tuhan. Selama kita tetap ada dalam Tuhan, kita akan cakap dan sanggup menanggung segala perkara yang terjadi. Kuat terus, maju terus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Segala perkara, apapun perkara yang terjadi, kami mau tetap kuat di dalam Engkau. Perkara itu dapat kami tanggung selama kami tetap ada di dalam Tuhan. Sebab di dalam Engkau kami beroleh kekuatan yang baru. Kami dimampukan menanggung setiap beban yang terjadi. Bahkan kami percaya ada kemenangan, ada keberhasilan, bahkan keberuntungan menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Berikan senantiasa damai sejahtera Tuhan, dan jauhkan celaka dan mara bahaya, dan berkat Tuhan boleh menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo semangat terus, maju terus di dalam Tuhan, supaya kita terus dibangun dan dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.